Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak sendirian dan juga kita sedang latihan atau memberikan video latihan dan edukasi yang lainnya. Tapi kali ini saya mau coba podcast di alam. Jadi ini cuacanya adem-adem mendung. Cuacanya adem-adem mendung. Tapi semoga aja nggak hujan. Ya inilah cuaca di daerah Pandeglang yang bikin hati adem tentunya. Juga suasana yang tidak bisa saya jelaskan. Oke, langsung aja nih. Jadi saya di sini tidak sendirian. Ada anak murid, baik itu dari murid saya dan juga murid Kahori. Kita sering latihan bareng, kita didik bareng. Oke bro, perkenalkan dulu namanya siapa? Oke guys, nama saya Ahmad Fadli Dimyati. Saya kelas 12 di MAN 1 Pandeglang. Di MAN 1 Pandeglang. Jadi panggilnya apa? Fadli. Fadli. Oke, Fadli. Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya bro. Iya Pak. Bertanya-tanya. Jadi kemarin kan habis. Nah, beliau ini kemarin habis tanding ya? Iya. Di Tangerang ya? Tangerang Selatan atau Tangerang Utara? Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Di acara Pinda Open 142. Oke, Pinda Open 142. Dan kebetulan beliau dapat juara 2 ya? Iya. Wah, mantap sekali. Juara 2 di kelas B. Iya. Di kelas B. Dan ada kabar uang pendaftaran gimana? Oh, uang pendaftaran aman. Oke, uang pendaftaran Pribadi. katanya bener-bener dari pribadi. Tapi juga ada beberapa bantuan dari sekolah tentunya. Gitu kan. Oke, jadi saya mau tanya-tanya nih bro. Apa Kak? Jadi banyak dari teman-teman semua nih, Iya. ada yang menanyakan, sebenarnya ikut bela diri itu serem gak sih? Menurut saya sih Kak, kalau misalnya bela diri itu kalau seremnya itu ya gimana kita pikir aja gitu Kak. Kalau misal kita mikirnya serem ya serem, kalau enggak ya enggak gitu. Oh gitu. Iya. Karena kan ada beberapa orang yang punya mindset, Iya. katanya bela diri itu serem dan kekerasan. Enggak. Kalau Enggak kita gitu ya? itu enggak ada kekerasan gitu. Oke. Jadi kalau kita step by step. Iya. Nah ada lagi nih salah satu pertanyaan, motivasi masuk tabak suci. Motivasi saya itu menjaga sesuatu yang harusnya dijaga. Jadi Menjaga sesuatu yang harusnya dijaga. yang harus dijaga. Iya. Contoh. Contoh misal kayak keluarga. Oke. Ya, begitu nama baik perguruan Betul. dan segala apapun yang berharga bagi di hidup saya gitu. Jadi bukan motivasi, wah saya ingin berantem nih masuk silat Oh, nih. enggak tentunya. Oh tentunya enggak ya, Iya. tapi diiringi dengan teknik dan yang lainnya. Ya, betul. Betul. Oke, jadi motivasi Fadli katanya dia ingin melindungi dalam artian karena kan bela diri itu kan membela diri, tapi diri. ternyata pengertiannya luas bro ya. Iya benar. Oke. Dulu masuk tabak suci ada hal yang ditakutkan nggak? Ada sih Kak. Apa tuh? Dari pertama kan dari tapak suci itu ada tes mentalnya ya. Nah di situ sebelum saya dadakan gitu ya kan pelantikan itu emang agak deg-degan gitu di pas tes mental itu. Tapi Seperti yang video kemarin tuh. Yang masuk kuburan, kemudian ada tes fisik dan segala macam. iya Kak. Sempet takut awalnya. Sempet takut tapi ketika dijalani alhamdulillah Aman ya? Aman. Ya karena kita di tabak suci bukan hanya melakukan kekerasan ya, iya Kak. tapi kita juga satu ingin melestarikan budaya dan Ya. juga kita juga ada stepnya bro. Nggak mungkin langsung dengan kekerasan, wah itu udah menyalahi aturan gitu Ya, kan. benar. Dan juga ada standar operasionalnya juga gitu. Kayak jadi seorang Fadli aja teman-teman dia takut gitu masuk tabak suci, tapi setelah jalan Guys. enak ya. Iya enak. Terus ketagihan. Tagihan dulu gitu. Ketagihan. Oke, terus ikut lomba. Ikut lomba Gimana tuh perasaan ketika ikut lomba kemudian dapat medali? pertama ikut Pulang lomba ke sih rumah. namanya orang ya pasti nervous gitu Iya, kan. iya. Deg-degan gitu pas mau masuk matras. Tapi pas udah pasang lawan udah nggak nervous lagi gitu kan. Oke. Jadi emang ada serapnya, ada deg-degannya, ada bahagia juga kalau menang gitu. Oh, gitu. Tapi gimana orang tua? Orang tua ngedukung atau emang ada
pengalaman lain gitu. Karena kan kalau saya sendiri nih, saya salah satu orang yang emang tidak didukung oleh keluarga dulunya. Tapi ketika memang udah menghasilkan sesuatu yang menjadi hobi, kemudian ada hasilnya, keluarga menjadi mendukung. Kalau Fadli sendiri gimana? Dulu sih ya, kalau dulu tuh emang keluarga tuh nggak ngebolehin yang namanya ikut silat. Nggak bolehin tuh? Iya nggak boleh, karena bapak dulu juga pernah ikut silat gitu. Nah setelah proses gitu kan, dimarahin ikut silat, tapi tetap aja terus gitu, karena nekat gitu kan. Nah adalah kejuaraan IPSI Cup di situ kan. Oke. IPSI Cup, dan alhamdulillahnya Fadli itu masuk ke juara 1 di IPSI Cup. Mantap, juara 1 itu Iya. teman-teman. Nah, ketika Fadli membawa piala ke rumah dulu kan, sebelum ke sekolah itu mau bawa ke rumah ke dulu, nih Pak, Fadli dapat juara nih gitu dari silat. Dan alhamdulillah Bapak kayak seneng gitu. Akhirnya dari situ udah biasa, jadi nggak dimarahin lagi. Ya, sedikit-sedikit merestui lah Ya, dengan betul. hobi anaknya. Benar. Betul. Ya, jadi untuk para orang tua ya, jadi sebenarnya anak-anak kita itu anak punya bakat terpendam yang sebenarnya harus didukung sebenarnya. Benar. Yang penting kan kita tahu batasan-batasannya mereka sampai mana. Seperti itu. Jadi ada lagi nih Kak Fadli nih. Jadi kan ada beberapa orang yang menanya ke saya. Terus kenapa nggak masuk perguruan yang lain? Nggak mau. Ya, kenapa? Kenapa harus ke Tapak Suci gitu? Apakah ada alasan tertentu atau emang perguruan itu beda atau gimana? Oh, kalau misalnya dalam perguruan ya kayak Sama aja sama sebenarnya. aja semuanya. Betul. Sebenarnya sama aja. Cuman kan Fadli ngelihat di Tapak Suci itu dalam kekerasan nggak terlalu banget gitu. Betul. Kan. Tapi Dalam, bukan berartian itu kekerasan, tidak iya, juga. Tidak juga. Betul. Gitu. Dan kedua ya pelatihnya juga enak gitu, enjoy kalau Ya. ngelatih. Jadi bisa ngebawa anak muridnya buat menjadi sesuatu yang sukses gitu. Betul. Gitu kan. Alasan masuk ke Tapak Suci itu. Awalnya seperti itu Ya. alasannya. Jadi bukan permasalahan perguruannya sebenarnya ya. Ya bukan. Jadi Bukan. kenyamanan kita sendiri sih. Betul. Kenyamanan. Jadi ya pada intinya teman-teman, perguruan itu bukan menjadi sebuah patokan. Ya, Semuanya benar. sama. Sama aja. Apa yang diajarkan sama, mungkin ada beberapa dari sejarah yang berbeda. Ya, benar. Karena kan ada seperti Tapak Suci sendiri kan, dia kan didirikan dari Jogja. Ya betul. Ada juga mungkin perguruan yang lain itu dari mana, kita kan nggak tahu, gitu kan. Nah, mungkin berbeda di situ. Ada juga dari jurusnya, Ya, benar. dari gerakannya, seperti itu. Jadi ya berarti sama saja dong perguruan lain. Ya. Hanya saja memang ada beberapa yang berbeda. Jadi tidak Tapak Suci ya bukan berarti menjadikan perguruan lain ya. Iya. Sama saja. Hanya saja bagaimana kenyamanan kita Ya. di perguruan tersebut. Jadi titik kenyamanan tuh emang bisa membuat kita apa ya kayak enak gitu kak. Betul. Kalau nggak zaman ngapain gitu. Ya. Tinggalin aja. Iya tinggalin. Kalau nggak zaman ngapain juga Kalau diterusin. kata anak-anak sekarang nggak nyaman putusin. Biasa agak sekarang. Oke, jadi teman-teman untuk semuanya yang memang baru masuk ataupun ingin ikut bela diri, jadi perguruan apapun boleh, Iya benar. Boleh. silahkan gitu kan. Hak seseorang. Betul, hak masing-masing. Akan tapi memang ada yang dari perguruan tersebut kita harus mempelajari dulu gitu kan, Iya. benar. seperti itu. Oke, Fadli, jadi kita kembali ke ini nih, ada hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Jadi kan tentang saya dulu pernah mengalami lomba seperti itu kan, ada memang tantangan tersendiri gitu kan. Nah, ketika kamu lomba, ini kamu udah lomba keberapa kali nih? Ketiga kali 3 kali teman-teman, semuanya dapat juara. pas Bupati Cup dong. Oke, Bupati Cup enggak, jadi sisanya dapat ya. Iya. Juara 1, juara 3 kemarin. Ya, untuk di usia sekarang berapa? Usia saya 17 tahun. 17 tahun udah memegang juara 1, lumayan. Tinggal ke depannya. Jadi teman-teman semua semangat nih kayak Kak Fadli nih ya. Semangat. Jadi harus terus menggali potensi kalian sendiri. Betul. Apalagi kan di situ enak gitu. Kita dapat medali, ya medali kita sendiri gitu. Kalau misalnya di olahraga lain ya mungkin kan Ya. satu piala itu buat rame-rame Betul. gitu kan. Kalau kita kan ada bergu, ada tunggal, Ya. sama fighter kan kak. Ya. Nah kalau fighter kan kita sendiri, tak tunggal juga kan sendiri juga di Oke. pialanya. Jadi enak gitu. Lumayan lah buat koleksi di rumah. Lumayan lah buat cerita nanti masa depan kalau kamu udah tua. Jadi apa sih hal tersulit yang Fadli alami ketika tanding?
Hal yang paling sulit. Sebenarnya bukan pas tanding sih, pas sulitnya Kak. Jadi proses menuju pertandingan. Prosesnya. Iya. Jadi ketika kita nurunin bebek, naikin berat badan kan, itu kan kita perlu gak makan gitu Kak. Udah gitu harus rutin dalam mengolah lemak gitu biar bebek kita turun gitu. Yeah. Sampai kan waktu kemarin pas mau IPSI Cup tuh, saya itu turun ke kelas A. Nah di kelas A itu kan bebeknya dari 39 sampai 43. Nah bebek saya oper itu 47. Dari 47 saya nurunin ke 42 itu pas di bawah 43. Dari 47 ke 42, 5 kilo dong. Iya. Dalam jangka waktu Seminggu. Wah, buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan, masuk Tapak Suci. Tapi ya bukan Tapak Suci aja, perguruan juga ada, Ya, benar. bisa gitu. Tapi ya itu kita punya pola, punya pola, punya mindset buat gimana caranya seminggu itu turun 5 kilo. Wah, gitu. gila. Seminggu 5 kilo teman-teman, aduh. Oke, di lomba ya, lomba. Pernah nggak ada pernah ngeliat gitu ketika seseorang lawan kamu sendiri nih, Iya. baru masuk gelanggang, kamu udah ngeper, udah down. Pernah mengalami itu nggak? Pernah. Kemarin. Kemarin. Itu kan saya kan gimana ya, atlet masih di daerah kabupaten lah gitu Betul. kan. Ya. Udah gitu tiba-tiba lawan anak PPLD gitu. Anak yang udah masuk provinsi. Betul. Ditambah lagi dia juara 2 di provinsi juga Ya. kan. Ngedon di situ pertamanya. Tapi setelah dicoba-coba ya enak gitu. Mau gimana lagi gitu. Enak Coba-coba gitu. enak. Jadi main tekniknya dapet gitu. Oh, Jadi iya, kita betul. fighting sama orang yang di atas kita lah ya, kalau perumpamaan di kehidupan. Jadi tekniknya kita dapat dari dia, udah gitu kita pelajari gitu. Ya. Jadi enak lah gitu, enak buat saya gitu. Meskipun kalah juga. Ya, jadi memang setahu saya bermain dengan orang yang lebih pengalaman itu lebih safe. Iya, lebih safe. Karena kenapa? Kalau kita bermain dengan orang yang berpengalaman, dia sudah tahu lintasan atau targeting gitu kan teman-teman ya. Beda lagi dengan, mohon maaf, dengan pemula. Karena kan kalau pemula kita dengan ketemu dengan pemula, Brutal. dia apapun yang penting diserang. Yang penting nyerang dia itu. Akhirnya tingkat cedera kita tuh lebih tinggi. Iya benar. Beda dengan emang yang udah berpengalaman ya, paling sekali tenang tepar udah gitu. Sekali tenang tepar udah Ya, gitu. paling kita kena Tapi kalau- bantingan paling. Tapi kalau emang yang, mohon maaf, yang baru tanding pemula ibaratnya ya cedera lebih tinggi. Ya benar. Cedera lebih tinggi. Sama memar atau apapun tuh. Betul. Jadi gimana untuk mengontrol emosional, berat nggak? Alhamdulillah bisa lah gitu. Insya Allah. Ada tekniknya ya? Ada. Jadi gimana teman-teman, setuju nggak kalau saya nanti lawan Pandai nih, kita latihan sparring gembira aja kali ya? Siap Kak. Oke. Oke, nanti kita tunggu aja videonya. Aduh, jadi sebenarnya banyak teman-teman kemarin dari anak murid yang memang dapat juara gitu. Jadi saya ingin penasaran aja, mungkin teman-teman juga penasaran. Kok bisa gitu berani di bela diri kemudian ikut lomba. Nah, kita kan harus tahu gitu kan, karena orang-orang masing-masing beda motivasi, teman-teman. Beda mindset. Oke. Jadi Fadli terjun berarti kita Tapak Suci itu di mana? SMA atau SMP? SMA. SMA. Pas pertama kali masuk main. Oke, pertama kali masuk MAN ikut Tapak Suci. Iya benar. Jadi buat MAN Pandeglang nih ya, untuk para guru-guru, para pembina. Nggak saya waduh, ngomong. tolong disupport ini anak muridnya gitu kan, bantu support. Bonus. Aduh, bantu support ya kan. Jadi saya tuh lebih menghargai orang yang memang serius di bidangnya, kemudian berproses lah. Jadi apa ya? Kalau tahun saya kan dulu nih, teman-teman, perbedaannya ya. Ketika dilatih itu oleh pelatih, dibentak, mohon maaf ya, mungkin ada sedikit kekerasan, dibentak atau di apapun, kita menerima. Karena memang kenapa? Kita yang butuh. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, walaupun ya nggak semuanya, Ya, benar. tapi rata-rata ketika dilatih, dibentak sedikit, pulang ke rumah dan Iya. nggak ikut lagi. Dibentak Gak ngerti saya salah. sampai sekarang, gak ngerti. Makanya ya dari orang yang masuk 100 orang misalnya,
paling bertahan jago 10. Bener. Satu Itu yang sekarang persepuluhnya. itu. Paling 10 yang jago. Itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang itu. Ya mungkin kurang apa ya? Kurang pengalamannya gitu Kak. Kurang apa ya? Kayak mentalnya tuh masih berproses mungkin. Oh ya, setelah saya selidiki, sepertinya cara melatihnya emang harus dirubah, bro. Iya benar. Ya, makanya saya setiap melatih itu lihat orang dulu. Ketika orang ini nggak bisa dibentak ya kita jangan membentak dia. Iya, Berarti emang ada porsinya. porsinya gitu, ada prosesnya apa seperti itu. Karena kita nggak bisa mengikuti pola latihan seperti itu, harus ada kombinasi. Kalau dulu mah Wah, kalau dulu bener bro, berat salah julang. diceritakan. Jadi teman-teman nih yang kemarin ngelawan Fadli nih, siapa tahu video ini sampai. Yang di Tangerang, silaturahmi ke Pandeglang. Iya. Nah, Main-main kita. Main-main. Latihan bareng. Nah, ini ada orang yang lewat nih, biarin aja. Karena emang kita kan hidup di alam. Kita tema outdoor, siapapun bisa lewat. Terserah kalian mau ngapain. Jadi gimana untuk kedepannya, masih ada keinginan untuk lomba? Mau sampai kapan? Tapak suci Ya kalau masih ada waktu ya, kita kan nggak tahu sebelum meninggal gitu. Ya. Kalau masih ada waktu insya Allah terusin. Kalau misalnya emang bagus buat kedepannya ya mau gimana lagi, Ya. terusin gitu. Kan kayak kakak aja gitu kan, bisa ngelatih gitu kan, alhamdulillah dapet lah gitu. Ya. Sampingan gitu Kak. Kalau saya sih apa ya, kalau mohon maaf kata, istilah kata. Istilah kata, Ustaz. Oh tenan. Oh tenan. Kalau saya kalau ngomongin masalah pendapatan dari ngelatih, sebenarnya bukan motivasi saya bro. Iya. Entah kenapa, ketika mendengar nama tapak suci, saya tuh dimanapun tempat saya selalu terpanggil. Dalam artian ini jiwa saya gitu. Iya benar. Walaupun ya apa yang saya berikan di tapak suci saya juga nggak tahu. Tapi kenapa cinta saya di tapak suci itu begitu lekat, saya juga nggak tahu. Jadi ya, Udah melekat ya. Udah. mungkin seperti udah melekat banget. Jadi kalau ngomongin materi, wah sepertinya ya jauh sangat kurang saya. Seperti itu. Cuma ya saya tidak mengambil di sisi materinya. Siapa tahu kan kalau masalah rezeki kita bisa mengikuti. Tidak ada yang tahu. Yang penting ya satu, saya juga ingin sehat badan, Iya benar. ingin gerak. Apalagi ya di usia saya sekarang jujur saya paling udah malas banget olahraga. Karena mungkin waktu ya teman-teman ya. Paling seminggu sekali. Kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Ya paling kalau ngelatih ya keringet keluar dikit, nggak seperti dulu jadi atlet. Ember kali. Ya begitulah. Oke teman-teman, untuk bincang-bincang kali ini bersama Fadli, saya cukup kan di sini kali, Ya mungkin. gitu ya. Jadi masih ada beberapa orang yang harus saya korek-korek nih. Dari yang kemarin juara 1. Wah ada juara 1 kemarin. Ada dong. Ada namanya Khairunisa. Oke. Anak SMA 14. Bisa jadi anak SMA 14, nanti ada juara 1. Dia juga pernah muncul di video saya. Gitu kan. Dia orang yang imut-imut manis. As. Itu ada Eh, apa namanya? Semutnya yang mati gitu, saking manisnya. Fred. bisa gitu ya. Dia anak didik saya, jadi nanti tetap pantengin channel saya, bantu dukung, share video ini sebanyak-banyaknya, motivasi tapak suci, kemudian dukung terus tapak suci, jadikan tapak suci atau bela diri itu sebagai kebutuhan. Iya, benar. Kebutuhan dalam artian bukan untuk sombong-sombong bro Bukan. ya, bukan untuk sombong-sombong, tapi untuk kebutuhan kita berolahraga dan juga hobi seperti kesehatan tentunya. Oke, di sini saja. Ya, Terima Kak. kasih, Saudara Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.